Kecantikan alam, keanekaragaman fauna, dan taman laut yang luas membentang bagai surga. Dilengkapi dengan bentang alam yang tiada duanya serta keramahan budaya yang masih terus dijaga. Inilah pesona pulau-pulau kecil di Sulawesi Tenggara. Bersama saya, Amalina Lutfia, kami akan mengajak Anda menjelajah alam Sulawesi Tenggara. Hanya di Juri, Way to Explore. Hai Travelers, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menjelajah beberapa lokasi wisata di Sulawesi Tenggara. Dimulai dari Kabupaten Wakatobi. Wakatobi adalah wilayah kepulauan. Namanya diambil dari akronim 4 pulau, Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Nah, untuk mencapai Wakatobi, Travelers harus membeli tiket menuju Kendari, lalu melanjutkan perjalanan dengan pesawat ATR untuk landing di Pulau Wangi-Wangi yang menjadi akses masuk ke kepulauan ini. Perjalanan kurang lebih bisa memakan waktu hingga 1 hari. Hari pertama di Wakatobi, perjalanan saya mulai dari Desa Mola. Ini adalah desa tempat tinggal suku Bajo yang dikenal sebagai orang laut. Menurut cerita rakyat, dulunya suku Bajo hidup berpindah dari satu laut ke laut yang lain, sebelum akhirnya menetap di beberapa tempat. Salah satunya di Pulau Wangi-Wangi. Menariknya, kelompok sadar wisata di Desa Mola ini sudah siap dengan paket perjalanan untuk wisatawan yang ingin singgah di sini. Tujuan pertama kali ini adalah melihat lumba-lumba. Selamat pagi dari Wakatobi. Hari ini jam berapa ini sekarang? Jam 6 pagi saya sudah berada di Desa Mola. Ini adalah kampungnya suku Bajo yang ada di Wakatobi. Pagi-pagi ini nih, karena ini semuanya, hampir semuanya nelayan, aktivitas di sini sudah sangat ramai. Nah, kenapa saya pagi-pagi ada di sini? Karena kita hari ini mau melihat atau mencari ya lumba-lumba dan semoga bisa ketemu. Nah, itu Bapak Kepala Desa yang mau ngantar kita ke sana. Selamat pagi, Pak. Kita akan perjalanan kira-kira berapa lama untuk mencari dolphin itu? Perjalanannya sekitar kurang lebih setengah jam. Setengah jam. Namun perjalanan tur kita kali ini ada kira-kira dia memakan waktu sekitar kurang lebih 2 jam ya. Nah, ini adalah salah satu titik di mana kita mulai untuk berlayar nantinya untuk mencari dolphin. Iya. Jam berapa Pak base time-nya untuk cari lumba-lumba itu jam berapa? Biasanya pada jam-jam pagi seperti ini sudah bisa kita bisa. Jam 6 gitu ya, iya. Paling nggak. Lebih pagi lebih bagus? Iya. Lebih bagus. Oke lah kalau gitu kita siap-siap dulu Pak. Kita langsung biar lumba-lumbanya nggak lari. Kami pun bertolak menuju spot lumba-lumba yang berjarak sekitar 20 menit berperahu bot. Yang perlu diingat, lumba-lumba adalah hewan liar ya Travelers, jadi pemandu pun tidak bisa selalu menjamin keberadaannya. Namun kali ini kami sungguh beruntung. Tak sampai 30 menit menuju ke titik lumba-lumba, 1-2 ekor mulai terlihat melompat. Dan ternyata tak lama kita dikelilingi segerombolan lumba-lumba yang sesekali berenang ke permukaan. Wah, sungguh pemandangan yang sangat langka loh ini. Pak, kita udah kira-kira 30 menit bener ya tadi ya? Betul. Bapak kayaknya melihat sesuatu tuh di kejauhan, terus memprediksi tuh di situ ada lumba-lumba. Apa tadi yang dilihat Pak? Burung dulu, Burung laut. Burung laut. Kemudian setelah beberapa menit kemudian saya melihat lumba-lumba lagi melompat. Lumba-lumba. Dan membuat saya yakin bahwa di sana itu ada lumba-lumba. Dan memang kelompok lumba-lumba. banyak sekali ya. Ini pertama kali Pak saya lihat lumba-lumba ini sedekat ini dan sebanyak ini, dan mereka juga ada kita, mereka tidak terganggu ya. Iya.
Karena sudah terbiasa hidup Iya. dengan nelayan. Kalau lumba-lumba untuk suku Bajo di sini seperti apa? Artinya? Di samping dipercaya oleh nelayan suku Bajo bahwa lumba-lumba adalah bagian daripada pembawa rezeki, mereka juga sering menolong nelayan suku Bajo yang kadang mendapatkan musibah di tengah-tengah laut. Jadi memang sudah sangat seperti sahabat ya buat Iya, nelayan iya. Bajo, makanya juga tidak pernah diburu dan selalu Bukan lagi sahabat, sekedar sahabat, tapi mereka bersaudara. bersaudara dengan suku Bajo. Selanjutnya dalam paket wisata di Mola, setelah melihat lumba-lumba, saya lalu diajak untuk naik kano atau perahu kecil masyarakat tanpa mesin untuk berkeliling desa. Sebagian besar rumah suku Bajo di Mola masih berbentuk rumah panggung atau rumah tancap, begitu mereka menyebutnya. Dan sebagian besar penduduk di sini mencari nafkah sebagai nelayan. Jadi yang kalau dilihat nih, kita sedang bersampan ini di sekeliling kita, rumah-rumah panggung masih banyak. Ya Pak ya. Ini Iya. yang sejak kapan sih Pak suku Bajo ini tinggal di Pulau Wangi-Wangi ini atau di Wakatobi ini? Kan kalau kita lihat kan suku Bajo itu dulunya kan di laut ya, mengembara di laut, hidupnya itu pindah-pindah di laut antara satu laut ke laut lain. Sejak kapan? Sejak tahun berapa di sini? Ya, kalau sejarah perkampungan Bajo yang ada di Pulau Wangi, yaitu yang di perkampungan Mola, itu sejak tahun 1960-an. Nah, sebelumnya juga belum langsung tinggal di sebuah rumah-rumah begini, rumah tancap. Mereka tinggal di sebuah perahu. Nah, kalau di kami namanya ini lepa. Lepa. Oh, ini model perahu ini udah lama ya dipakai sama suku Bajo. Ya, Aslinya. ada beberapa jenis perahu. Nah, salah satunya yang pertama dipakai itu perahu seperti ini jenis ini. Jadi kalau kita di sini namakan lepa diburah. Mengakhiri perjalanan di Desa Mola, saya melihat sekelompok ibu-ibu sedang menumbuk beras untuk menjadi bedak. Dan saya pun ingin melihat lebih dekat bagaimana sih ibu-ibu ini membuat bedak secara tradisional. Tadi sewaktu saya naik sampan, saya lihat ada ibu-ibu di atas sampan tuh pakai bedak semacam seperti masker ya kalau orang Jakarta bilang kan. Ternyata ini nih dibuatnya dari beras ya? Iya, Kayak dari beras, dengan dicampur sama daun, bisa pakai daun mangkuk atau kunyit. kunyit. Iya. Bedanya apa ini? Ini kan yang putih nih. Ini yang ada kuning. Yang putih kan bisa dibawa lama-lama di terik matahari. Oh, jadi yang Iya. dipakai ibu-ibu di laut itu yang ini. Iya, Oh, untuk melindungi dari matahari. Iya. Kalau yang ini kunyit. ini biasa dipakai di rumah karena untuk flek hitam. Oh, jadi ini ramuan. Jadi sebelum ada skincare nih. Iya. Ibu-ibu di Mola di Bajo ini sudah menemukan skincare-nya sendiri nih dengan ramuan-ramuan tradisional, ada beras, kunyit. Ini apa ya? Ini apa? Ini kunyit putih. Kunyit putih, Iya. tuh ada kunyit putih sama daun melo. Ini ditumbuk terus Habis ditumbuk bisa diayak. Dari Desa Mola kami melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Adat, masih di Pulau Wangi-Wangi, Wakatobi. Sesaat lagi tetap di Journey. Dari suku Bajo di Mola, saya lalu mengunjungi sebuah desa adat yang kini juga telah dikembangkan menjadi desa wisata, Liatogo. Jaraknya sekitar 20 menit perjalanan darat dari pusat kota. Selain dari cerita sejarahnya, desa Liatogo dikenal dengan kain tenun sarungnya, yang hingga saat ini masih dibuat secara tradisional dan tentunya masih banyak dikenakan oleh para wanita di desa ini. Halo, selamat sore. Pak, saya tanya-tanya nih Ibu, sudah menenun apa ini, sarung atau Ini kain? sarung neda namanya. Berapa lama nih untuk jadi satu sarungnya? Biasanya 1 minggu. 1 minggu itu setiap hari, setiap sore kerja atau dari pagi sampai malam? Kadang juga dari siang sampai jam-jam begini. Ibu, umurnya berapa? Ya sudah masuk lansia. Masuk lansia ya. Kalau yang menenun ini tuh generasi lansia atau Mbak juga? Biasanya juga biar yang muda-muda. Ini ada. Tapi Mbak bisa nggak? Nggak bisa. Jadi nggak satu bulan bisa buat berapa? Sekarang tapi itu bisa juga. Saya sa 2 tuh, 1 tuh. 3. Ini
dijual atau dipakai sendiri? Dijual juga, ada juga yang dipakai. Dijual ada yang jual. Berapa ibu jual satu sarung ini? 650. 150. Ukurannya berapa? 1 meter setengah? Itu ukurannya itu kalau lebarnya 1 meter 25, kalau panjangnya itu ada yang 1 meter 80, Oh, dan 1 meter setengah. oke. Kalau dilihat di depan rumah nih banyak ya, yang memang setiap rumah ada yang mendengar atau Ada juga dari cuma ya hampir 30-an lah yang gitu. Selesai berkeliling desa, saatnya menikmati jernihnya laut dan pasir putih di pantai. Nah, kalau ke Wakatobi wajib hukumnya menyelam atau scuba diving. Pasti travelers juga sudah tidak asing dong dengan kecantikan bawah laut Wakatobi yang sudah sangat diulu-ulukan oleh para divers. Lokasi pertama penyelaman kali ini adalah Pantai Sombu atau dikenal dengan spot Sombu Dive. Tentunya traveler juga sudah bersertifikat menyelam dan harus ditemani dengan pemandu dan diver lokal yang telah berpengalaman ya. Kita akan menggunakan alat lewat kita turun ke sana, dan di sana adalah di sudut sana tempat kita akan mengambil gambar. Nah, di sana adalah objek yang paling berwarna-warni. Ada sipan, ada ikan yang kecil-kecil banyak di sana yang kita akan liput sebentar. Dan kemudian setelah kita melakukan dokumentasi sebentar, kita akan kembali lagi ke sini karena kita tidak akan menggunakan boat. Ya. Di pagi ini air surut, maka kami menyelam dari bawah dermaga. Penyelaman dilakukan dari sisi kiri lalu menuju ke sisi kanan di antara hamparan terumbu karang dengan beragam jenisnya. Itulah asiknya menyelam di Wakatobi, salah satu daerah yang menjadi pusat segitiga karang dunia. Lokasi Sombu Dive ini sangat cocok untuk penyelam pemula karena kedalamannya yang relatif masih cukup dangkal. Terumbu karang di Sombu berwarna-warni dan memiliki kontur yang berundak. Dan kami melakukan penyelaman dengan maksimal kedalaman 15 hingga 20 meter. Namun jangan khawatir, walau tidak menyelam terlalu dalam, namun aneka biota laut dan terumbu karang cantik sangat banyak ditemui di taman laut ini. Dari soft coral hingga hard coral. Warna-warni taman bawah laut Sombu Dive masih sangat rawat dan menjadi surga bawah laut yang sangat cantik. Penyelaman kedua kami lakukan di Shark Point. Tujuan utama kami tentu mencari ikan hiu yang masih banyak berlalu lalang di sini. Menelusuri dinding terumbu karang, kami bergerak ke titik terdalam dan benar saja, tak lama setelah mencapai kedalaman 27 hingga 30 meter, dive guide kami Albert mulai menunjukkan beberapa ekor hiu jenis black tip dan white tip yang melintas. Satu ekor hiu muncul, tak lama disusul hiu yang lain. Kami benar-benar sangat beruntung di penyelaman ini. Di tengah terumbu karang yang sangat cantik dan laut yang cukup jernih, kami menyelam bersama dengan ikan hiu yang sangat ramah. Mereka berenang di sekeliling dan tidak takut dengan manusia. Tenang saja dan jangan salah ya traveler, sebagai informasi ikan hiu jenis black tip dan white tip ini adalah jenis yang tidak agresif dan tidak akan menyerang manusia jika tidak terancam dan diprovokasi. Jadi menyelamlah dengan santai dan tenang saat berjumpa langsung dengan mereka. Benar-benar fun kan? Masih di Sulawesi Tenggara, Journey akan kembali dengan penjelajahan kami di Pulau Buton. Dari Pulau Wangi-Wangi, saya menyeberang menuju ke Pulau Buton. Perjalanan ke Pulau Buton memakan waktu sekitar 4 jam dan dapat ditempuh menggunakan kapal penumpang dengan biaya kurang lebih Rp200.000. Tujuan pertama saya di sini adalah Kota Bau-Bau. Sebuah objek wisata yang wajib dikunjungi adalah Benteng Keraton. Sebuah benteng peninggalan Kesultanan Buton yang dibangun di abad ke-16. Benteng ini membentang panjang di atas bukit dan menjadi benteng pertahanan terbaik di masanya. Kita sudah berada di Benteng Keraton Buton atau Benteng Wolio karena ada di Bukit Wolio. Nah, ini adalah benteng terluas ya. Kalau dari Guinness Book of Record itu 2006 pernah dijadikan sebagai benteng terluas karena
Kalau dibandingkan dengan Borobudur itu hanya 16 hektar, tapi benteng ini bisa mencapai 23 hektar. Nah, lihat dari sini nih view-nya, kita sebelah sana bisa melihat pepohonan, Bukit Wolio, dan yang menarik di sini masih ada peninggalan-peninggalan bersejarah. Karena ini adalah benteng pertahanan, di sebelah sini masih ada meriam di zaman peperangan. Dan di depan sana kita bisa lihat kota dan juga laut langsung. Nah, dari Bau-Bau saya lalu singgah ke Rongi, sebuah desa yang terkenal memiliki bukit yang sangat cantik, yaitu Bukit Lamando. Hamparan perbukitan hijau ini pasti akan mengingatkan travelers pada Bukit Teletabis. Desa Rongi berada di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan. Berada di ketinggian 1000 kaki dan bersisian dengan hutan lindung Lambu Sango, Desa Rongi menjadi lebih sejuk daripada tempat lain di Pulau Buton. Berbeda dengan kebanyakan warga pulau yang hidup di pesisir dan menjadi nelayan, masyarakat di sini hidup dengan berkebun dan bertani. Salah satu hasilnya adalah kopi. Saya mencicipi kopi Rongi di atas bukit. Wah, sungguh sangat nikmat rasanya. Kopi hitam ditemani pemandangan cantik dan semilir angin pegunungan Buton Selatan. Melanjutkan perjalanan dari Rongi, Buton Selatan, saya menuju ke Wabula, Kabupaten Buton. Disinilah tinggal warga suku asli Wabula di desa adat Wabula. Rupanya sedang ada acara adat di sini, maka saya pun bergabung untuk menonton. Tari yang ditampilkan bisa setiap saat atau ada momen tertentu? Setiap ada pesta kemudian diadakan itu pesta tahunan, pesta adat 2 kali setahun. Kalau tidak dilakukan berarti hilang nilai budaya, termasuk salah satu nilai tarian ini tadi. Tari apa Pak dua? Yang tadi yang pertama Pertama tari Linda Pajoge, kemudian kedua tari Lareangi. Lalu yang ada silat masih ada? Ada juga di sini, termasuk nilai budaya juga yang tidak boleh dihilangkan. Jadi anak-anak kecil pun sudah diajarkan? Iya, tetap di sekolah itu harus diajarkan. Itu merupakan kalau di sekolah itu muatan lokal. Ini kan di Kecamatan Wabula ya Pak ya? Iya. Apakah tarian ini hanya ada di sini atau di seluruh Buton ada? Sebenarnya kalau tarian Lareangi ini mungkin di seluruh Buton, tapi kalau tarian Linda Pajoge tadi hanya di Wabula. Wabula ini tuh kecamatan, suku atau desa Pak? Sebenarnya kalau kita melihat daripada Wabula hari ini, dulu itu kan termasuk pertama sekali hanya suku. Kemudian dia berpijak ke desa. Setelah tahun 2005 dia berkembang jadi kecamatan. Jadi di dalam satu kecamatan itu seluruh desa-desa di Kecamatan Wabula ada pecahan dari sebuah pulau. Terima kasih Pak, saya mau izin jalan-jalan lagi lanjut. Selain memiliki adat budaya yang masih terjaga, Desa Wabula yang berada di pesisir laut juga menyimpan laguna yang sangat cantik, tempat anak-anak di desa ini bermain. Air laut yang jernih dan pasir putih membuat lokasi Desa Wabula ini wajib masuk ke dalam list kamu nih kalau ke Pulau Buton. Dan tak hanya Buton, sebuah pulau yaitu Pulau Muna yang ditempuh 2 jam perjalanan dari Buton juga menyimpan jejak sejarah dan bisa menjadi pilihan untuk menjadi tujuan wisata bagi para travelers yang gemar dengan situs purbakala. Goa Liang Kabori di Kecamatan Lokia ini menyimpan lukisan purba di dinding dalamnya yang sedang diteliti maknanya. Total ada 9 goa yang menyimpan lukisan hikayat manusia purba di kawasan ini. Akhirnya perjalanan saya dari pulau ke pulau berakhir dan menutup penjelajahan saya di Sulawesi Tenggara, provinsi yang menyimpan kecantikan alam, kekayaan budaya, dan keramahan yang luar biasa dari para warganya. Sampai jumpa di episode Journey berikutnya. Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.